Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 dalam mata kuliah farmakognosi. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai buah dan biji. Sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Saudari Mafira, kemudian ada Satya Dewi Fabrina, ada Elvina Ardia atau saya sendiri selaku moderator pada kesempatan kali ini, dan Saudari Serliningsih. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja pada bahasan mengenai buah, kami akan memaparkan mengenai pembagian buah beserta contoh tanaman dan pembagian dinding buah. Pada pemateri, saya persilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih moderator. Langsung saja, apa sih itu buah? Buah adalah hasil reproduksi antara putik dan serbuk sari pada tumbuhan. Buah termasuk organ pada tumbuhan berbunga yang merupakan perkembangan lanjutan dari bakal buah atau ovarium. Buah biasanya membungkus dan melindungi biji. Aneka rupa dan bentuk buah tidak terlepas kaitannya dengan fungsi utama buah, yakni sebagai pemencar biji tumbuhan. Buah terdapat dalam berbagai tipe sehingga sukar untuk menyusun suatu skema pengelompokan yang dapat mencakup semua macam buah yang telah dikenal. Selanjutnya, pembagian buah beserta contoh tanaman. Buah sejati yang merupakan perkembangan dari bakal buah maupun buah semu dapat dibedakan menjadi tipe dasar buah sebagai berikut. Yang pertama ada buah sederhana atau simple fruit. Buah yang terbentuk dari satu bunga dengan satu bakal buah yang berisi satu biji atau lebih. Dibedakan lebih lanjut menjadi buah kering atau sikus, yakni yang bagian luarnya keras dan mengayu atau seperti kulit yang kering, dan buah berdaging atau camosus yang dinding buahnya tebal berdaging. Selanjutnya ada buah semu. Jika buah berkembang dari satu atau beberapa bakal buah bersama-sama dengan jaringan yang bukan merupakan bagian dari bakal buah. Selanjutnya ada buah agregat. Jika buah terbentuk dari suatu bunga yang memiliki banyak bakal buah, tiap-tiap bakal buah tumbuhan menjadi buah tersendiri, lepas-lepas tetapi akhirnya menjadi kumpulan buah yang tampak seperti satu buah. Selanjutnya ada buah majemuk. Buah terbentuk dari bunga majemuk dari banyak bunga dan banyak bakal buah yang pada akhirnya seakan-akan menjadi satu buah saja. Selanjutnya untuk pembagian buah beserta contoh tanaman, yang pertama ada buah kering. Buah kering selanjutnya itu dibedakan atas buah yang tidak memecah dan yang memecah. Buah kering yang tidak memecah berisi satu biji, sehingga untuk memencarkan bijinya buah ini tidak perlu memecah. Buah kering yang memecah umumnya berisi lebih dari satu biji, sehingga memecahnya buah agaknya berkaitan dengan upaya untuk memencarkan biji agar tidak terkumpul di suatu tempat. Berikut adalah tipe-tipe buah kering yang tidak memecah. Selanjutnya ada buah kurung. Buah kurung memiliki dinding buah yang tipis, berdempetan, namun tidak berlekatan dengan kulit biji. Contohnya itu buah biji, bunga pukul 4, mirabilis, dan contoh buah kurung majemuk yaitu bunga matahari. Di sini juga ada variasi dari buah kurung adalah yang pertama buah padi atau buah sekaligus biji. Karyopsis memiliki dinding buah yang tipis yang terdiri atas lema, palea, dan scutellum yang berlekatan menyatu dengan kulit biji. Kulit biji ini kadang-kadang berlekatan pula dengan biji, endosperma, dan embrio. Buah terbungkus oleh skema, contohnya buah padi-padian dan teki-tekian. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Serliningsih. Buah berumbai atau sepsela. Buah kurung yang berkembang dari bakal buah dengan satu kantong bakal biji, mempunyai umbai sehingga mudah terbawa angin. Contohnya dandelon atau Taraxacum asteraceae. Karakteristik buah dari berbagai spesies Asteraceae. Selanjutnya, buah bersayap atau samara. Buah berkulit tipis dan keras, kulitnya mengalami pelebaran sehingga membentuk semacam sayap yang memungkinkan buah dapat melayang menjauh dari pohon induknya. Contohnya buah meranti atau sore. Dan kerabatnya dari suku Dipterocarpaceae. Selanjutnya,
buah keras atau geluk atau nut. Terbentuk dari 2 helai daun, buah atau karpel atau lebih. Bakal biji lebih dari satu, tetapi biasanya hanya satu yang menjadi biji sempurna. Dinding buah keras kadangkala mengayu, tidak berlekatan dengan kulit biji. Contoh buah sarangan atau Castanopsis. Buah keras dibedakan menjadi yang pertama, buah keras inferior, beruang tunggal atau Salibium, berkembang dari bakal buah inferior dengan satu ruang biji. Contohnya buah acorn atau Quercus fagaceae, dan buah keras kecil atau Nutel. Selanjutnya, buah keras berukuran kecil, biasanya terbungkus dari dalam daun, tangkai bunga seperti keras atau seperti sayap. Contohnya mint atau Mentha lamiaceae. Kayu ulin, Ostrea betulaceae, dan pohon kayu keras atau Carpinus betulaceae. Selanjutnya, Atriculus atau Atrical. Buah kering tidak memecah, berukuran kecil, berbiji tunggal dengan perikarp tipis, mengembung. Contohnya buah bit atau Beta amarantaceae, atau spinach atau Spinacia amarantaceae. Berikutnya, tipe-tipe buah kering yang memecah. Yang pertama, buah belah atau Schizocarpium, memiliki 2 ruang atau lebih, masing-masing dengan sebutir biji di dalamnya. Jika memecah, ruang-ruang itu terpisah, tetapi bijinya masih terbawa di dalam ruang, sehingga masing-masing ruang seolah-olah merupakan buah kurung tersendiri. Contohnya kemangi atau Osimum. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi. Selanjutnya yaitu buah kendaga, seperti buah belah, tetapi tiap-tiap ruang dalam buah yang terbentuk dari satu daun buah memecah sehingga biji terlempar keluar. Contohnya karet dan juga jarak. Nah, kemudian selanjutnya yaitu buah kotak, terdiri atas satu atau beberapa daun buah, berbiji banyak. Buah ini memecah jika masak, tetapi kulit buah yang pecah sampai tidak terlepas dari tangkai buah. Buah kotak terdiri atas beberapa variasi. Yang pertama, buah kotak sejati, terdiri atas 2 daun buah atau lebih. Jumlah ruangannya sesuai dengan jumlah daun buah asalnya. Membuka dengan bermacam-macam cara. Contohnya durian, dengan biji yang diseliputi salut biji atau ari yang menebal, dan juga anggrek. Yang kedua yaitu buah bumbung, berasal dari bakal buah yang terdiri atas 1 daun buah dengan banyak biji. Jika masak, kotak terbelah menurut salah satu kampuhnya, biasanya kampuh perut, contohnya widuri dan juga kepuh. Kemudian selanjutnya yaitu buah polong, terdiri atas 1 daun buah dengan 1 ruangan dan banyak biji. Ruangan dapat terpisah-pisah oleh sekat semu. Ruangan akan terbuka menurut kedua kampuh, memanjang ketika masak, contohnya aneka jenis polong-polongan. Kemudian yang keempat adalah buah lobak, tersusun dari 2 daun buah dengan 1 ruangan yang tersekat oleh sekat semu. Buah terpecah menurut kedua kampuhnya ketika masak, tetapi ujungnya masih berlekatan. Biji masih melekat sementara pada sekat semu, yang sebetulnya adalah tembuni, sebelum pada akhirnya terlepas, contohnya brasi kakai. Kemudian selanjutnya yaitu buah kotak dibedakan berdasarkan cara memecah atau membelah. Yang pertama, buah kotak akrokidal, pecah dalam bentuk lubang memanjang pada bagian ujung buah, contohnya bladder nut. Kemudian buah kotak basisidial, pecah dalam bentuk lubang memanjang pada bagian pangkal buah, contohnya Ducmas pipa. Selanjutnya yaitu buah kotak pecah kulit melintang, pecah dalam bentuk lubang melintang pada bagian tengah buah, contohnya plantain, Brazil nuts.
Selanjutnya yaitu buah kotak dentisidal. Pecah secara apikal membentuk 5-10 bagian menyerupai gigi. Contohnya kikwet. Kemudian buah kotak topi, pecah melalui celah antara badan dan topi buah. Contohnya popi. Mungkin itu saja. Selanjutnya buah kotak lokulisidal atau lokulisidal kapsul. Pecah secara longitudinal melalui ruang biji, contohnya evening primrose atau Epilobium onagraceae. Sebagian besar anggrek yaitu Orchidaceae atau Horsicastur yaitu Aesculus dan Sapindaceae, Crab, Myrtle atau Lagartromia Litiracea. Selanjutnya ada buah kotak berpori atau porisidal kapsul, pecah melalui lubang terbuka, contohnya Venus, Looking Glass atau Triodenis dan Capunulacea. Selanjutnya ada buah kotak katup atau valvular kapsul, pecah menjadi segmen yang terpisah dari dinding samping dari karpel, juga disebut buah kotak subtifragel atau subtifragel kapsul, contohnya Morning Glory atau Ipomae dan Convolvulacea. Selanjutnya ada buah kotak septisidal atau septisidal kapsul, pecah secara longitudinal pada bagian septa dari karpel, contohnya lili atau lilium, lilicea, willow atau salix salicacea, kapas atau Gospium malvacea. Buah tunggal berdaging pada umumnya tidak memecah atau membuka ketika masak, kecuali pala, myrtisa. Tipe-tipe buah berdaging adalah yang pertama itu buah buni atau berry sama beka. Buah berdaging yang berkembang dari bunga dengan bakal buah superior dengan exokarp tipis dan mesokarp dan endokarp. Berdaging dengan biji-biji lepas dalam lapisan dalam tersebut, contohnya anggur atau Vitis vitacea. Selanjutnya ada buah mentimun atau pepo, variasi dari buah buni dengan dinding luar yang lebih tebal dan kuat. Ketika buah masak, di bagian tengah sering terdapat ruangan dan daging buahnya bersatu dengan banyak biji di dalam ruangan tersebut, contohnya seperti labu-labuan atau cucurbita. Selanjutnya ada buah jeruk atau Hesperidium. Lapisan luar liat dan berisi kelenjar minyak. Lapisan tengah menyerupai jaringan bunga karang dan umumnya keputih-putihan. Dan lapisan dalam bersekat-sekat dengan gelembung-gelembung berisi cairan di dalamnya. Biji-biji tersebut di antara gelembung-gelembung tersebut, contohnya buah jeruk atau sitrus. Selanjutnya ada buah batu atau drap. Memiliki 3 lapisan dinding buah. Exokarp umumnya tipis menjagat seperti kulit. Mesokarp yang berdaging atau berserabut. Dan endokarp yang liat, tebal dan keras, bahkan dapat amat keras seperti batu, contohnya mangga atau mangifera. Selanjutnya ada buah delima atau balausta. Dinding luarnya liat, keras atau kaku, hampir seperti kayu. Dinding dalam tipis, liat bersekat-sekat, terdiri atas beberapa ruangan. Tiap ruang berisi banyak biji, selaput biji tebal berair dan dapat dimakan, contohnya delima atau punica. Selanjutnya ada buah semu atau buah aksesori, dibedakan menjadi buah semu kering, buah semu berdaging. Tipe-tipe buah semu kering adalah sebagai berikut. Yang pertama itu buah berumbi semu atau bur, buah berjumbai dalam kantung berduri, contohnya coklebur atau Santium asteracea. Yang kedua ada buah kurung semu, Diclesium, atau buah kurung yang diselaputi oleh 2 kelopak yang tetap bertahan sampai kering, contohnya buah pukul 4 atau Mirabilis nitaginacea. Selanjutnya ada buah keras semu atau glans, buah keras yang berkembang dari bakal buah inferior dan diselaputi oleh kantung bersisik berbentuk cawan, terdiri atas buah keras atau salbium. Berikut selaputnya lazim disebut acorn atau acorn, contohnya Oax atau Quarkus fagacea. Selanjutnya ada buah keras semu tidak membelah atau
Pseudodrop, buah keras yang berkembang dari bakal buah dengan 2-4 kantung biji, dikelilingi oleh kantung berdaging yang tidak membelah, contohnya walnut, junglas atau junglas daceae. Selanjutnya ada buah keras semu membelah terima, buah keras yang berkembang dari bakal buah dengan 2-4 kantung biji, dikelilingi oleh kantung berdaging yang membelah, contohnya hickory atau karya junglandaceae. Selanjutnya kita masuk di tipe-tipe buah semu berdaging adalah sebagai berikut. Yang pertama ada buah mawar atau Hypchirahodion, berkembang dari satu bunga dengan hipantium dan tangkai bunga yang membungkus banyak buah kurung atau agregasi banyak acenas, contohnya buah mawar atau Rosa rosacea. Ada juga buah apel atau pom, berkembang dari bunga dengan hipantium dan tangkai bunga dengan mesokarp berdaging dan endokarp mengeras, contohnya persik atau pirus. Juga ada buah pseudokarp atau pseudokarp, berkembang dari dasar bunga dengan banyak buah kurung berukuran kecil menyebar di permukaannya, contohnya stroberi atau Fragaria rosacea. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Buah agregat adalah buah yang terbentuk dari satu kuntum bunga yang memiliki banyak bakal buah. Tiap-tiap bakal buah itu tumbuh menjadi buah yang tersendiri, lepas-lepas, namun akhirnya menjadi kumpulan buah yang nampak seperti satu buah, sesuai dengan bentuk-bentuk buah penyusunnya. Maka dikenal beberapa macam buah berganda, diantaranya buah agregat dengan satuan buah kurung atau acenesetum terdiri atas buah kurung, contohnya mawar atau rosa. Buah agregat dengan satuan buah buni atau baccacetum terdiri dari buah buni, contohnya baneberry atau Actaea, Ranun sulaceae. Buah agregat dengan satuan buah batu atau Drupexetum terdiri atas buah batu, contohnya raspberry, blackberry atau rubus atau rosacea. Buah agregat dengan satuan buah bumbung atau folicetum terdiri atas buah bumbung, misalnya colombin atau Aquilegia ranunculaceae. Yang terakhir, buah agregat dengan satuan buah bersayap atau Samaracetum terdiri atas buah bersayap, contohnya tulip, Liriodendron magnoliaceae. Kemudian, buah majemuk adalah buah hasil perkembangan buah majemuk sehingga buah berasal dari banyak bunga dan banyak bakal buah yang tumbuh sedemikian sehingga pada akhirnya seakan-akan menjadi satu buah saja. Dikenal pula beberapa tipe buah majemuk, yang diantaranya yang pertama bibaka atau bibaksha, terbentuk dari dua buah buni yang terbentuk dari dua putik yang bersatu menjadi bagian pangkalnya, contohnya honeysuckle atau lonicera atau Saprisfoliaceae. Yang kedua, sorosis atau sorosis, terbentuk dari hanya bagian putik dari bunga, uniseksual dalam satuan perbungaan, contohnya sukun atau Artocarpus moraceae. Yang ketiga, Syconium atau Syconium, berbentuk dari banyak bakal buah yang terdapat dari bagian dalam dasar bunga berdaging dari suatu perbungaan, contohnya fig atau Ficus moraceae. Juga dikategorikan sebagai buah semu, bagian berdaging berbentuk dan dari tangkai perbungaan yang berdaging. Yang terakhir, Coenacarpium atau Soenacarpium, berbentuk dari putik dan bagian-bagian bunga di sekelilingnya. Dari satuan perbungaan, contoh bunga di sekeliling dari satuan perbunganya yaitu buah buni, majemuk, buah nanas atau ananas. Bromeliaceae juga dapat dikategorikan sebagai buah semu. Selanjutnya kita masuk di pembagian dinding pada buah. Berdasarkan ukuran-ukuran dan sifat-sifat alamiah dari dinding sel buah, maka buah-buah digolongkan menjadi beberapa jenis sebagai berikut. Yang pertama,
buah beri, atau ciri buah ini adalah lapisan luar yang tipis, sedangkan lapisan tengah dan dalam menyatu. Misalnya buah tomat. Seluruh perikarp adalah daging buah. Meskipun kulit terkadang keras, namun sangat tipis sehingga persentasenya kecil dan dapat mempunyai satu atau banyak biji di dalamnya. Yang kedua, buah pepo. Buah ini dicirikan dengan lapisan kulit yang tebal dan keras, dengan lapisan tengah dan lapisan dalam menyatu, membentuk daging buah, misalnya semangka. Buah pepo merupakan buah beri yang termodifikasi, artinya mempunyai banyak kemiripan dengan buah beri. Selanjutnya, Hesperidium. Buah ini dicirikan dengan lapisan kulit yang tebal dan mengandung zat warna. Lapisan dalamnya terdiri dari jaringan dengan kantong-kantong jus, misalnya buah jeruk. Buah Hesperidium juga merupakan buah beri yang termodifikasi. Selanjutnya, buah drup. Ciri jenis buah ini adalah lapisan luar yang akan terlihat jelas seperti buah matang. Lapisan tengah merupakan daging buah, lapisan dalam merupakan pelindung yang keras bagi biji, misalnya buah mangga. Selanjutnya, buah drup berkelompok. Ciri-ciri buah ini adalah lapisan luar yang menyerupai daging buah. Terdiri atas banyak drup kecil-kecil yang masing-masing mempunyai satu biji, seperti blackberry. Selanjutnya, buah pom. Buah ini dicirikan dengan lapisan luar yang tipis, lapisan tengah yang merupakan daging buah yang dapat dimakan, dan lapisan dalam seperti kertas yang berfungsi untuk pembungkus untuk melindungi biji seperti buah pir. Selanjutnya, buah pseudocarp. Buah ini disebut juga sebagai buah palsu karena tidak memiliki biji, misalnya buah stroberi. Biji yang sesungguhnya disebut acene, terdapat pada bagian luar daging buah. Oleh karena itu sering dikelompokkan sebagai acene. Contohnya adalah buah stroberi. Yang terakhir adalah buah legume. Buah ini adalah dari kelompok yang membelah ketika tua, masak, dan kering, lalu bijinya keluar. Buah jenis ini biasanya mempunyai bentuk yang memanjang, mengandung biji tunggal dan lebih, misalnya kacang tanah. Itu saja yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya kami akan memaparkan mengenai biji, di mana pembahasan pada biji ada bagian-bagian dari biji, perbedaan biji monokotil dan biji dikotil, serta perkecambahan. Kepada pemateri saya persilahkan. Nah, biji itu sendiri merupakan perkembangan lanjutan dari bakal biji yang telah dibuahi dan berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Nah, selanjutnya yaitu bagian-bagian biji. Yang pertama yaitu kulit luar biji. Nah, testa biasa disebut kulit luar biji, terbentuk dari gabungan intergumen ovola. Selama proses pembentukan biji, suatu lapisan sel yang menyerupai atau hampir mirip palidase tanpa ruang interselular dinamakan sel Malpighi. Sel tersebut dapat ditemukan di beberapa jenis kulit biji. Kulit biji itu sendiri terdiri dari lignin, kitin, dan juga zat selulosa. Kemudian yang kedua yaitu embrio. Embrio adalah bagian dari biji yang menjadi titik awal pada pertumbuhan suatu tanaman atau tumbuhan. Embrio terbentuk dari proses pertemuan antara gamet jantan dan juga gamet betina. Embrio mempunyai posisi sendiri di dalam biji, tepatnya di inti biji, dan dikelilingi oleh cadangan makanan yang ada. Berkembangnya embrio menjadi radikula atau calon akar dan kotiledon atau bakal daun. Kemudian yang ketiga yaitu cadangan makanan. Nah, di semua biji mempunyai cadangan makanan. Bahkan sebagian tanaman atau tumbuhan menjadikan biji sebagai tempat cadangan makanan utama. Nah, fungsi dari cadangan makanan itu sendiri adalah untuk memperkuat daya serap biji terhadap air dan unsur hara untuk pertumbuhan tanaman. Nah, selain menjadi sumber makanan di dalam cadangan, embrio sendiri juga akan berkembang sampai biji membentuk akar.
Selanjutnya kita masuk ke perbedaan biji. Nah, perbedaan biji itu terbagi menjadi dua, yaitu monokotil dan dikotil. Untuk biji monokotil, yaitu tumbuhan monokotil adalah salah satu kelompok tumbuhan berbunga yang termasuk dalam klasifikasi tumbuhan berkeping satu atau monokotiledon. Istilahnya monokotil mengacu pada embrio tumbuhan ini yang hanya memiliki satu daun lembaga atau kotiledon pada bijinya. Tumbuhan monokotil adalah tumbuhan yang memiliki biji berkeping satu. Contohnya adalah rumput teki, kelapa, kunyit, jahe, anggrek, dan pisang. Biji monokotil sendiri itu tumbuhan dikotil adalah kelompok tumbuhan berbunga yang termasuk dalam klasifikasi tumbuhan berkeping dua atau dikotiledon. Istilahnya dikotil merujuk pada embrio tumbuhan ini yang memiliki dua daun lembaga atau kotiledon pada bijinya. Tumbuhan dikotil adalah tumbuhan dengan biji berkeping dua. Contohnya belimbing, pepaya, cempedak, sirih, tanaman karet, pohon jarak, tumbuhan kacang-kacangan, dan cabai. Perbedaannya. Untuk perbedaannya itu menurut Ummul Hasanah dalam buku Anatomi dan Fisiologi Tumbuhan 2021, salah satu perbedaan struktur biji dikotil dan monokotil adalah cadangan makanannya. Tumbuhan monokotil memiliki cadangan makanan berupa endosperma, sedangkan dikotil cadangan makanannya adalah kotiledon. Biasanya cadangan makanan baru pada monokotil akan dicerna dan diserap embrio setelah bijinya masak, sedangkan pada dikotil cadangan makanan bisa diserap embrio bahkan sebelum bijinya masak. Perbedaan yang terakhir dilansir dari situs Bijus. Perbedaan struktur dikotil dan monokotil juga terletak pada perkembangan biji atau benihnya. Biji tumbuhan dikotil akan berkembang menjadi sistem akar tunggang yang berkembang dari radikula. Contoh, tumbuhan dikotil adalah kacang polong dan tomat, sementara pada monokotil bijinya akan berkembang menjadi akar adventif karena merupakan pengembangan dari radikula. Contohnya tumbuhan monokotil adalah jagung dan padi. Berikut contoh-contoh dari biji monokotil dan contoh dari biji dikotil. Selanjutnya, perkecambahan. Perkecambahan adalah proses awal pertumbuhan suatu tumbuhan, terutama pada tumbuhan berbiji. Tumbuhan berbiji akan mulai aktif dan berkecambah setelah air dimasukkan ke dalam benih atau yang biasa disebut dengan imbibis air. Dalam proses perkecambahan akan dimulai setelah penyerapan air dari lingkungan sekitar. Umumnya, air yang masuk ke dalam biji akan memicu hormon dan enzim yang bekerja, sehingga embrio dalam biji mulai tumbuh. Proses perkecambangan benih yang tidak tergantung pada ketersediaan nutrisi dalam tanah karena adanya endosperma. Sebagaimana kita ketahui, biji memiliki struktur kering karena kadar airnya yang sedikit. Untuk itu, biji akan selalu tumbuh ketika menyerap air dari lingkungan sekitar atau dari tanah dan udara, sehingga akan memulai proses perkecambangan. Selain itu, proses perkecambangan akan memulai beberapa tahap, mulai dari imbibisi hingga pemanjangan sel radikula. Berikut beberapa tahap atau urutan proses perkecambangan. Yang pertama, imbibisi. Imbibisi merupakan proses masuknya air ke dalam benih untuk memicu dimulainya proses perkecambahan. Masuknya air ini biasanya terjadi secara difusi maupun secara osmosis. Adapun proses osmosis ini terjadi akibat keadaan benih yang lebih kering dari lingkungannya, sehingga air masuk ke dalam benih. Setelah itu, benih yang kering akan mengabsorpsi air melalui mikropile atau testa atau kulit bening. Dalam proses ini, lapisan koloid akan menarik air dan mengembangkan sehingga volumenya naik hingga 200%, sehingga akan menyebabkan kulit biji akan terpecah. Yang kedua, pembentukan enzim. Air yang masuk akan memicu aktifnya hormon giberelin pada embrio. Nantinya, hormon tersebut akan memicu sel-sel di lapisan aileron memproduksi enzim amilase. Setelah itu, enzim amilase akan bekerja di endosperma atau cadangan makanan untuk mengubah pati menjadi gula.
Yang ketiga, pemanjangan sel radikula. Pemanjangan sel radikula diikuti dengan munculnya radikula dan juga tumbuhnya kulit biji. Kemudian kecambah yang dihasilkan ini akan menghasilkan pertumbuhan yang primer. Kita masuk ke tipe percambahan. Proses kecambahan akan dimulai dengan memanjangnya batang, akar, dan daun yang keluar dari biji. Umumnya, proses perkecambangan dibagi menjadi beberapa tipe, di antaranya yang pertama, perkecambangan epigel atau perkecambangan epigel terjadi ketika hipokotil memanjang yang mengakibatkan plumula atau calon daun dan kotiledon muncul ke permukaan tanah. Ketika kotiledon muncul ke permukaan tanah, memungkinkan kotiledon untuk berfotosintesis sebagai pengganti daun yang belum terbentuk. Terangkatnya kotiledon ini karena masa awal pertumbuhan embrio bagian hipokotil tumbuh lebih panjang daripada epikotil. Beberapa contoh biji yang mengalami perkecambangan epigel adalah kacang hijau, kacang kaprit, dan kacang merah. Kedua yaitu perkecambahan hipogel. Nah, tipe perkecambahan selanjutnya yaitu perkecambahan hipogel. Tipe perkecambahan ini ditandai dengan kotiledon biji tidak terangkat ketika perkecambahan, sebab pada masa awal pertumbuhan embrio bagian epikotil tumbuh lebih panjang daripada hipokotil. Nah, ada beberapa contoh biji yang mengalami perkecambahan hipogel, seperti jagung, biji padi, dan rumput-rumputan. Beberapa biji tersebut ditandai dengan kotiledon yang tetap berada di bawah tanah. Baik, itulah tadi materi dari kelompok kami. Selanjutnya saya akan memaparkan mengenai kesimpulan dari materi kami, yaitu buah termasuk organ pada tumbuhan berbunga yang merupakan perkembangan lanjutan dari bakal buah atau ovarium. Buah terdapat dalam berbagai tipe sehingga sukar untuk menyusun suatu skema pengelompokan yang dapat mencakup semua macam buah yang telah dikenal. Buah dapat dibagi menjadi tipe dasar, yaitu buah sederhana atau simple fruit, buah semu atau accessory fruit, buah agregat atau aggregate fruit, dan buah majemuk atau multiple fruit. Sedangkan pada biji merupakan perkecambahan lanjutan dari bakal biji yang telah dibuahi dan berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Biji terbagi atas dua jenis, yaitu biji monokotil dan biji dikotil. Biji juga memiliki kulit bagian luar, embrio, dan cadangan makanan. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.